Anda kembali bersama kami di Forum Christian. Kami biasa bicara soal solidaritas di tengah pandemi. Saya ke Prof. Jo. Prof. Jo, tadi kita berhenti di sebelum jeda di birokrasi. Nah, saya mau tunjukkan dulu ke pemirsa sebelum saya minta tanggapan Anda. Ternyata kami punya data sumber pendanaan aksi relawan itu ternyata paling banyak adalah dari donasi publik. Donasi publik bisa Anda lihat 35%, pendapatan pribadi 34%, dana dari lembaga 24%, 7% dari dana perusahaan. Prof. Jo, benarkah kerumitan birokrasi termasuk juga di kabupaten, di tingkat kabupaten yang Anda sebut seharusnya bisa ambil peran besar, itu yang justru menghambat kolaborasi dengan komunitas-komunitas yang sebenarnya mau jadi relawan begitu? Ya, mestinya birokrasi itu seperti itu, dia kaku, kemudian patokannya peraturan, lalu kemudian prosedur mekanisme. Nah, tapi ini kita emergensi darurat. Nah, lalu kan itu juga sudah dibuka ruangnya dalam keadaan darurat, itu sudah ada payung kebijakan, ada Perpu yang diterbitkan oleh Presiden, kemudian juga kepada Pemda-Pemda boleh lakukan refocusing, boleh lakukan relokasi anggaran. Nah, anggaran itu tidak hanya kepada unit-unit kerja pemerintahan, sebetulnya dalam praktek itu juga dimungkinkan kepada kelompok-kelompok dalam masyarakat, ada LSM, ada kelompok-kelompok masyarakat yang lain yang bisa disalurkan. Nah, jadi pemerintah sebetulnya sekarang harus ya di kabupaten terutama menurut saya, karena ada celah dari kebijakan Perpu dan dipayungi lagi dengan berbagai macam peraturan pelaksanaan, dimungkinkan untuk menajamkan, memfokuskan kepada COVID. Nah, ini tidak hanya lewat lembaga-lembaga yang biasa. Nah, ini yang pola berpikirnya belum out of the box lah begitu barangkali Mas Imam ya. Jadi ini yang kita kasih dorongan. Ayo Anda boleh kasih ke RT RW lewat kelurahan misalnya ya, lewat desa. Nah, nanti dari segi pertanggungjawaban bisa menggunakan mekanisme negara lewat lurah. Tapi itu dana bisa dikelola oleh masyarakat. Sebetulnya itu bisa untuk mempercepat. Kalau enggak tadi data Mbak First tadi kan cuma 24% dari kelembagaan, mungkin itu kelembagaan pemerintah ya. Nah, jadi ini masih kurang kuat lah, padahal pemerintah negara masih punya kemampuan untuk bisa memberikan dukungan penganggarannya. Pak Gitu, Diki, Mbak. mungkin Anda punya cerita bagaimana kolaborasi antara struktur pemerintahan formal dengan komunitas-komunitas di masyarakat bisa berjalan dengan baik. Ada contoh konkret yang mungkin bisa Anda bagikan dan itu bisa dilakukan dan di sejumlah daerah begitu yang saat ini butuh banyak relawan dan komunitas-komunitas yang bisa membantu. Iya, ini misalnya kita ambil contoh dari Kementerian Sosial ya. Kementerian Sosial itu kan mereka punya yang namanya Taruna Siaga Bencana. Ya, jadi pada dasarnya Taruna Siaga Bencana ini adalah tangan dari Kementerian Sosial. Nah, Taruna Siaga Bencana itu misalnya dalam situasi pandemi ini mereka diaktifasi itu untuk terlibat misalnya yang sekarang juga lagi jadi cerita itu dapur-dapur umum ya gitu. Nah, Taruna Siaga Bencana itu pada dasarnya satu dia tangannya Kementerian Sosial, tetapi dia banyak juga adalah mereka pemuda Karang Taruna gitu ya. Maka kenapa disebut sebagai Taruna Siaga Bencana. Nah, ini yang kemudian karena mereka pada dasarnya itu kan masyarakat. Nah, ketika misalnya mereka dan ini contoh ya yang terjadi. Jadi dapur-dapur umum itu kemudian bisa mengajak masyarakat baik kemudian mereka menyediakan tenaga, menyumbang ke tenaga, berkontribusi tenaga, tetapi ada juga yang kemudian juga mau menyumbangkan bahan makanan ya, dan itu kemudian juga mengundang ya ada yang kemudian bisnis besar gitu ya, ada juga bisnis yang di masyarakat yang kecil-kecil. Nah, ini contoh ya sebetulnya yang sudah ada dan ini bisa direplikasi, dimodelkan.
ya untuk kemudian dibuat lebih banyak prakteknya di banyak tempat gitu. Nah, ini sebetulnya hal yang bisa dilakukan dan itu sudah ada contohnya gitu ya. Jadi mereka adalah anggota masyarakat menjadi kepanjangan tangan pemerintah, kementerian atau dinas sosial yang kemudian karena mereka anggota masyarakat, mereka bisa mengundang anggota masyarakat yang lain gitu. Baik kemudian masyarakat hanya bisa menyumbangkan tenaga, tetapi juga bisa menyumbangkan materi atau material yang lain, dan ini yang menurut saya bisa jadi contoh, dan itu sudah ada contoh, dan ini tinggal bagaimana ini bisa direplikasi gitu ya di dinas-dinas yang lain ya, yang memang kemudian turun ke masyarakat, yang kemudian tadi melibatkan masyarakat baik untuk kemudian menyumbang tenaga ataupun menyumbangkan material, dan ini menurut saya mudah juga dilakukan gitu. Selain memang sudah ada contohnya, tinggal bagaimana ini bisa didorong lebih banyak ya. Dan saya sepakat bahwa ini sebetulnya kalau kita bicara dampak pandemi ini kan kita bicara sebetulnya di masyarakat, di komunitas. Nah, komunitas ini siapa sih sebetulnya yang menjadi pamongnya ya, menjadi payungnya. Tokoh kunci. Pamongnya atau payungnya itu kan yang tadi disebut-sebut oleh Pak Prof Jo gitu ya. Di kabupaten, di kota, dan mereka yang punya struktur dinas. Nah, ini yang menurut saya kemudian harus didorong ya, struktur unit-unit yang ada di kabupaten, di kota, mereka turun ke masyarakat dengan apa yang memang sudah mereka programkan, dan mereka ajak masyarakat dalam model-model seperti contoh yang tadi ya, dapur umum melibatkan Karang Taruna yang disebut sebagai Taruna Siaga Bencana, dan kemudian masyarakat bisa diajak turut serta. Demikian Mbak Christian. Pak Imam, kalau dalam konsep pentahelix harus ada pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, dan juga media. Baru antara struktur pemerintahan formal dengan masyarakat butuh, Anda sebutkan tadi soal birokrasi yang menjadi penghalang kalau memang harus kolaborasi dengan kedua unsur. Kalau memang harus ditambah dunia usaha, akademisi, dan juga media. Bagaimana di tengah situasi saat ini, bagaimana bisa mewujudkan semua itu, semua kelompok masyarakat itu, termasuk juga pemerintah, bekerja sama dengan sangat baik? Pertama ya, sebelum bicara yang detail, saya lagi terfikir ya, narasi kita jangan seolah-olah dalam menghadapi krisis ini adalah tanggung jawab pemerintah. Karena ini ada residu pilpres. Jadi kalau itu seolah-olah ini adalah tanggung jawab pemerintah, buat orang yang tidak terlalu nyaman dengan pemerintah yang ada, seolah-olah kalau ikut program pemerintah seperti menjadi bagian pemerintah yang dia nggak suka gitu loh. Nah, oleh karena itu mungkin narasinya ini bukan program pemerintah semata. Ini adalah kita ini nasib kita sebagai bangsa. Nah, jadi jangan terus kemudian ikuti protokol kesehatan sesuai yang dianjurkan pemerintah. Ini bagi orang-orang atau kelompok tertentu tuh nggak suka denger itu. Nah, oleh karena itu mungkin dirubah. Mari kita ikuti protokol kesehatan sesuai dengan apa yang sudah digariskan oleh para ilmuwan, oleh para virolog, ahli epidemiologi dan sebagainya. Nah, ini bukan program pemerintah, ini program bangsa. Siapapun pemerintahnya, ya, apakah dia itu dulu yang Anda pilih atau bukan, ini adalah saatnya kita itu tidak lagi berpikir tentang masalah siapa yang sebetulnya memegang kendali. Itu yang pertama. Nah, pada saat kita itu berhasil ya mendudukkan masalah ini bukan menyangkut kaitannya dengan masalah pemerintah. Toh kalau dikaitkan dengan program Pak Jokowi kan akan selesai juga ini masanya, gitu kan. Tapi yang penting kita sekarang menghadapi situasi yang kalau kita tidak hati-hati, yang akan terjadi adalah seperti yang terjadi pandemi tahun 1918 dulu. Itu berapa itu penduduk yang yang menjadi korban karena kita tidak berdaya pada saat itu. Nah, sekarang mari kita satukan ya, dan champion-champion tadi ya harus dipetakan, kemudian connecting the dot. Bagaimana menggabungkan antara tokoh-tokoh baik itu kalangan tokoh agama, budaya, pemberdayaan, dan itu di setiap komunitas itu punya, Mbak. Dan tidak selalu itu adalah pejabat-pejabat formal, betul kan Pak Jo? Jadi ya, orang yang berinisiatif, yang mau kerja siang dan malam, tidak semuanya. Pemimpin-pemimpin dalam arti yang sebenarnya itu tidak selalu menjabat sesuatu.
Nah, oleh karena itu yang memang agak susah ya, kalau nggak bisa menggunakan dana-dana APBD, ya sudah kita kumpulkan dana-dana masyarakat, dana-dana dari komunitas bisnis. Karena memang udah susah kalau yang namanya dana-dana dari APBD, lagi-lagi masuknya ke lurah, lagi-lagi masuknya ke camat dulu. Padahal belum tentu lurah dan camatnya itu responsif. Saya tidak mengatakan seluruh lurah dan camat itu tidak responsif. Bahkan ini baru saja saya kehilangan sahabat seorang lurah dari Kadilangon, Klaten. Itu lurah yang luar biasa menurut saya. Dan ini masyarakat di Klaten, Kadilangon, saya ikut berduka cita karena baru saja telepon-teleponan dengan saya dan meninggal. Ini adalah contoh lurah yang sangat proaktif dan sangat kerjanya luar biasa. Tapi banyak sekali potensi-potensi selain pejabat formal yang harus menjadi barisan. Jangan menjadi kerumunan, apalagi sesuatu yang sifatnya sporadis di sana sini. Ini siapa Menko-nya, Pak? Di tingkat bawah. Ini masalahnya Menko-nya yang di tingkat bawah, bukan Menko koordinator wilayah untuk menggabungkan ini, itu yang nggak ada. Social capital, bridging capital itu lemah di situ. Kalau di Indonesia ini kuat di dalam koordinasi kan sepak bola kita tentu akan sudah masuk ke tingkat dunia gitu lah. Tapi sekarang ini kita betul-betul tolong beri kesempatan kepada champion-champion lokal ya untuk mengkoordinasikan dan membangun ketangguhan komunitasnya masing-masing. Jangan lagi pakai zona merah, zona kuning, tetapi coba zona tangguh ya siapa? Mari kita bersama-sama memberikan kontribusi melakukan ya. Koordinasi untuk ya mengkontribusi agar wilayah-wilayah di mana tempat tinggal kita itu menjadi zona tangguh. Baik. Dan mari kita bantu pada saat kita sudah menjadi tangguh, kemudian membantu komunitas di tetangga kita atau di tempat lain untuk menjadi tangguh. Baik. Saya kira itu kerumunan harus menjadi barisan-barisan. Oke, baik. Ya, Mbak Pristi. Kami harus jeda, Prof. Saya akan beri kesempatan, Prof. Setelah jeda. Tadi penting sekali poinnya. Kalau memang faktanya masih ada residu pilpres, faktanya masyarakat kita masih terbelah, faktanya masih ada orang yang percaya dan tidak percaya COVID-19. Lantas bagaimana kita berkonsolidasi semakin menggelorakan solidaritas kita semua di tengah kondisi seperti ini? Kami akan bahas selanjutnya di segmen berikutnya di Forum Bristian. Sesaat lagi.